Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pagi hari ini semoga Pak Guru mendapatkan kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1. Pembelajaran ke-1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Jadi, baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iklan. Iklan berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menggiring atau mengajak seseorang kepada sebuah gagasan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah informasi yang berisi tentang ajakan, bujukan mengenai sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan pada link berikut ini, yaitu http://www.google.com. Iklan merupakan bentuk komunikasi dari seseorang atau instansi atau perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang menarik secara khalayak umum atau khusus pada sesuatu yang diiklankan. Nah, anak-anak juga bisa memperhatikan ciri-ciri daripada iklan. Jadi pada link tadi yang Pak Guru sudah sampaikan, anak-anak bisa membukanya. Terus yang berikut, iklan itu kita dapat temukan di mana saja. Yang pertama yaitu di tempat yang ramai. Yang kedua di persimpangan jalan. Yang ketiga yang tidak skala populernya yaitu iklan sering kita jumpai pada media televisi. Nah, pada pembelajaran daring kali ini kita juga bisa membacanya langsung di internet. Jadi kita melihat di situ ciri-ciri daripada iklan dan bentuk-bentuk iklan yang ada pada kehidupan masyarakat atau pada kehidupan kita sebagai anak didik. Kadang kita juga melihat iklan tentang bagaimana iklan yang menarik. Yang pertama, iklan itu dapat menarik perhatian. Terus yang berikut, iklan itu mempunyai ide atau yang kuat sehingga dapat mempengaruhi seseorang atau perusahaan tertentu. Jadi di sini anak-anak kita akan belajar membuat iklan. Yang berikut kita juga akan belajar tentang iklan yang baik. Terus yang berikut, iklan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik di masyarakat, baik di sekolah, baik di rumah. Dan juga iklan ini tidak menggunakan kata-kata yang panjang lebar ya. Jadi kita nanti susah untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Iklan itu disampaikan dalam waktu yang singkat, jelas dan padat. Nah, anak-anak di rumah kita sering menonton iklan lewat televisi. Sebentar, anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas melalui LKPD yang dulunya pada KTSP atau kurikulum KTSP disebut LKS. Nah, jadi anak-anak saya harap hari ini kita banyak bertanya kepada Pak Guru melalui chat WhatsApp grup. Jadi anak-anak tidak perlu untuk takut. Ya. Jadi seperti itu. Saya harap anak-anak tidak hanya bertanya kepada Pak Guru saja atau kepada Bapak Mama, tetapi sekarang
pembelajaran atau ilmu yang kita akan pelajari dapat kita pelajari melalui handphone. Jadi anak-anak tidak boleh merasa bosan. Anak-anak harus banyak bertanya kepada orang tua, guru, dan juga belajar melalui media internet. Seperti link yang Pak Guru sudah sebutkan tadi. Jadi anak-anak tidak boleh bosan. Apalagi sekarang sudah kita belajar dari rumah, maka akan lebih mudah bagi anak-anak untuk mengunjungi berbagai media, sehingga anak-anak tidak merasa bosan atau stres karena tinggal di rumah. Jadi saya harap kita tetap mempertahankan kesehatan, jaga pola makan, tidak boleh berkumpul dengan khalayak ramai atau umum. Jadi semoga kita tetap berada dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan pembelajaran yang berikut, yaitu tentang organ pencernaan pada hewan. Yaitu organ pencernaan pada hewan dimulai dari mulut hingga ke anus. Nah, organ pencernaan pada hewan mama biak lebih kompleks dibandingkan pencernaan pada hewan lainnya. Pada hewan mama biak terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan mama biak dibantu dan oleh beberapa mikroba. Ya, mikroba itu berada di dalam tubuh hewan itu sendiri untuk membantu mencerna rumput. Ya, jadi anak-anak kita dapat melihat gambar berikut ini. Nah, yang berikut mekanisme pencernaan pada hewan mama biak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan mama biak ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ yang membantu proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan air liur. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Air liur berupa cairan, yaitu enzim khusus yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Jadi seperti itu anak-anak. Terus yang berikut, lambung pada sapi. Sama juga, lambung pada sapi, makanan yang dari mulutnya dimasukkan ke lambung sapi. Nah, di dalam lambung terjadi juga proses pencernaan dan dibantu oleh enzim atau mikroba tadi, sehingga rumput-rumput tadi yang ditelan itu dapat diolah menjadi energi. Nah, sisa daripada proses pencernaan itu maka akan dikeluarkan atau dibuang melalui anus. Jadi di sini anak-anak dengan mudah kita belajar tentang organ pencernaan pada hewan.